opa oma, ibu bapak, dan teman-teman lansia semuanya. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam acara Sapaan Lansia GKI Kebonjati. Apa kabar opa oma, ibu bapak, dan rekan-rekan lansia semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Kalau ada yang kurang baik kesehatannya, kami berdoa semoga lekas sembuh, lekas pulih, dan sehat kembali. Tetap semangat dan gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Opa oma, ibu bapak, dan teman-teman lansia semuanya, tema renungan kita hari ini adalah This Little Light of Mine yang akan disampaikan oleh Penatua Alfian Dito Yuliandiki. Opa oma, mari kita mulai acara ini dengan pertama-tama kita buka dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami dapat berjumpa kembali dengan opa oma, ibu bapak, dan teman-teman lansia dimanapun secara online melalui acara Sapaan Lansia di YouTube. Biarlah kami dapat dengan sukacita mengikuti acara ini, menyanyi bersama, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Halo Pak Oma, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami agar kami dapat memahami apa firman-Mu. Pimpin kami juga agar kami dapat melakukannya dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu ini yang akan menyampaikan, kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Opa Oma, bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16 berbunyi demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Opa Oma, ada sebuah lagu yang mungkin menggambarkan tentang bacaan kita pada hari ini. Refrennya begini. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia.
Nah, Opa Oma, lagu ini sering kita dengar. Lagu ini mungkin kita nyanyikan sebagai lagu pengutusan dengan nada yang begitu riang dan penuh semangat. Kita diutus untuk menjadi suluh-suluh dunia. Lagu ini berbicara kurang lebih persis dengan bacaan kita pada hari ini. Pemaknaan menjadi suluh dunia ini menekankan bagaimana kita dipanggil tidak hanya menjadi terang di mana kita berada, melainkan dipanggil untuk menjadi terang di tempat yang gelap dan yang membutuhkan cahaya. Tetapi Opa Oma, menarik jika kita lihat secara lebih seksama. Lagu ini sejatinya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang berjudul Brighten the Corner Where You Are, yang artinya terangilah sudut-sudut di mana kamu berada. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa aslinya tidak berbicara mengenai terang dunia ataupun suluh dunia, melainkan jadilah pembawa terang di mana kita pun berada. Carilah sudut-sudut yang biasanya orang abaikan. Gambaran sudut ini menggambarkan situasi yang sering diabaikan, tempat di mana debu biasanya ngumpul kalau kita biasa lagi nyapu. Lalu sudut merupakan tempat yang cenderung lebih gelap daripada sisi-sisi ruang lainnya. Lagu ini memanggil kita untuk menjadi terang dimanapun kita berada dan mencari sudut-sudut yang memerlukan terang. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya dengan bacaan kita Pak hari ini? Bukankah justru Yesus menyuruh pengikutnya untuk menjadi terang dunia? Ayat bacaan kita ini merupakan bagian awal dari rangkaian khotbah Yesus di bukit. Bisa jadi merupakan salah satu hal dasar dan fundamental yang perlu menjadi dasar bagi ajaran kita, ajaran Kristus. Yesus menginginkan para muridnya untuk pada saat itu untuk menjadi sosok garam dan terang dunia. Baik dalam terang dan dalam dua ilustrasi tersebut setidaknya ada dua kesamaan yang saya lihat. Yang pertama, kedua ilustrasi ini menggambarkan dimulai dari hal yang kecil. Zaman dulu memang garam biasanya digunakan dengan batu. Jadi batu-batu yang ada di daerah Laut Mati diambil lalu dicelupkan dalam makanan supaya makanan menjadi asin dan enak rasanya. Tetapi ketika sudah dipakai berkali-kali maka kandungan garam yang menempel pada batu itu jelas berkurang. Sehingga batu itu dibuang, diinjak-injak. Tetapi ketika kita melihat bahwa yang membuat asin adalah garam yang merupakan partikel-partikel kecil yang menempel pada batu itu. Garam itu kecil, tetapi dampaknya dapat terasa di seluruh makanan. Ia larut, membuat makanan jadi nikmat. Demikian juga dengan terang. Kota yang di atas bukit, sekecil apapun cahayanya, maka tetap akan terlihat. Jangan membayangkan kota pada zaman sekarang yang dengan penuh menggunakan bola lampu, lalu dengan penerangan yang begitu luar biasa. Zaman dulu kota-kota hanya menggunakan obor ataupun lilin. Sekecil cahaya pun jika berada di atas gunung maka pastinya terlihat. Pelita yang digunakan ketika untuk berjalan juga tentu bukanlah api yang besar ataupun cahaya yang besar. Tetapi cahaya yang kecil dan itu dapat menolong berdampak bagi orang-orang yang sedang berjalan pada saat malam. Menjadi terang ataupun garam dunia bukan menuntut atau menunggu kita untuk menjadi orang yang besar dahulu baru kita bersaksi. Melainkan menjadi terang dan garam dunia dilakukan dimulai dari hal-hal kecil yang memberi dampak bagi orang-orang sekitar kita. Demikian juga dengan lagu di awal, kita diingatkan jangan tunggu tiba saatnya melakukan hal besar jika kita melihat bait awalnya. Tetapi lakukanlah apapun yang bisa kita lakukan. Beri dampak pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu biasanya muncul pertanyaan, loh Pak, kita kan oma-opa, kita kan lansia. Emang kita bisa apa? Opa-oma, ingatlah bahwa kita dipanggil Allah bukan untuk melakukan hal besar, tetapi mulailah dari lingkup terkecil dan hal-hal kecil. Dimulai dari keluarga. Sederhananya, apakah kita sudah menjadi terang yang menyinari, memberi inspirasi, mengasinkan situasi rumah tangga kita? Ketika terjadi tawar hati, apakah kita hadir membawa rasa dan pembeda bagi keluarga kita? Di dalam komunitas gereja, apakah kita membawa terang-terang kecil yang menghangatkan suasana dan memberikan rasa aman dan damai sejahtera di dalam
PA kita. Lakukanlah hal terkecil yang bisa kita lakukan. Percayalah bahwa hal kecil itu dapat berdampak besar. Lakukan hal-hal yang kecil itu dengan setulus hati. Percayalah ketika kita benar-benar melakukannya, maka itu menjadi terang dan garam di mana kita berada. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kumohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Opa, Oma, Bapak, Ibu semua, sebelum menutup acara ini, kita akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Opa, Oma, teman-teman lansia yang berulang tahun. Tanggal 25 bulan 6, Ibu Haryani Riawati. Tanggal 27 bulan 6, Ibu Evi Ratnawati. Kami atas nama Komisi Lansia GKI Kebonjati mengucapkan selamat ulang tahun. Sehat selalu dan senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan rutin, kegiatan PA Lansia Hibrid diadakan 1 bulan 2 kali, yaitu setiap Kamis kedua dan Kamis keempat pukul 10 onsite di gereja dan live streaming di kanal YouTube GKI Kebonjati. Sapaan Lansia setiap Kamis kelima yaitu pukul 10 online di kanal YouTube GKI Kebonjati. Yaitu jatuh pada bulan Juni, Agustus, November 2023 dan Februari 2024. Kami mengundang Bapak, Ibu, Opa, Oma, teman-teman lansia untuk hadir secara onsite dalam kegiatan PA Lansia Hibrid yang jatuh pada tanggal 13 Juli 2023 pukul 10 di GKI Kebonjati dengan tema God Know Your Story. Diambil dari Yohanes 4 ayat 4 sampai dengan 26. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara live streaming di kanal YouTube GKI Kebonjati. Pelayanan pemeriksaan kesehatan lansia. Setelah acara PA Lansia Hibrid bertempat di ruang kebersamaan, yaitu di Gedung Barat, jadwal pemeriksaan sebagai berikut. Kamis kedua, pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol, dikenakan biaya Rp35.000 per orang untuk penggantian strip pemeriksaan. Kamis keempat, pemeriksaan tekanan darah atau tensi secara gratis. Majalah dinding lansia, pandemi sudah usai, ibadah PA pun sudah berlangsung secara onsite. Maka majalah dinding lansia akan diaktifkan lagi. Kami mengajak
oma, opa, bapak, ibu, teman-teman lansia untuk berpartisipasi dan berkontribusi mengirimkan karya dan kreasinya seperti puisi, kesaksian, gambar, hasil kerajinan tangan, dan lain-lain. Untuk ditampilkan di majalah Dinding Lansia. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Iin Marlianti dan Ibu Yeni Karuh. Kebaktian dan Basar Hari Lansia Nasional. Dalam rangka memperingati Hari Lansia Nasional, Komisi Lansia GKI Klasis Bandung dan Cipasar, di antaranya Cibunut, Pasteur, Arca Manik, akan mengadakan kebaktian dan basar. Kebaktian akan diadakan pada hari Sabtu, 1 Juli 2023, dengan tema Sukacita dan Bersyukur, yang akan dilayani oleh Pendeta Denny Setiawan, bertempat di GKI Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman 638 di Komplek BPK Penabur Bandung. Pembelian kupon basar dapat dilakukan dari sekarang dengan menghubungi Ibu Marta Setiadi dan Ibu Mari Indrayani. Opa, oma, teman-teman lansia, bapak, ibu semua yang kami kasihi, acara lansia hari ini kiranya menjadi berkat bagi opa, oma, bapak, ibu semua. Tetap semangat dan gembira menjalani hidup setiap hari. Kita jumpa lagi pada acara PA Lansia Hibrid tanggal 13 Juli 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam acara Sapaan Lansia hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang diberitakan. Kiranya itu semua mendatangkan sukacita dan semakin menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, opa, oma, bapak, ibu yang berulang tahun. Terima kasih untuk umur yang Tuhan tambahkan. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan, berkat dan sukacita sepanjang kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Terima kasih.